Tahukah Anda, industri produk organik diprediksi akan tumbuh pesat di tahun 2025. Permintaan global terhadap produk sehat semakin meningkat, dan ini adalah peluang emas bagi UMKM di Indonesia. Tapi, ada satu masalah besar yang sering menghambat para pengusaha kecil. Banyak yang tidak tahu cara memanfaatkan tren ini dengan strategi bisnis yang tepat. Akibatnya, mereka tertinggal dan hanya bisa menonton pesaingnya berkembang. Menurut laporan Kementerian Pertanian, konsumsi produk organik di Indonesia naik lebih dari 50% dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu, pasar global produk organik diperkirakan mencapai lebih dari 400 miliar dolar AD pada 2025. Artinya peluang ini terlalu besar untuk dilewatkan. Namun mengapa banyak UMKM gagal dalam bisnis ini? Kesalahan terbesar mereka adalah tidak memiliki branding yang kuat, kesulitan membangun rantai pasok yang stabil, dan kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital. Tapi tenang, ada solusi. Dalam video ini kita akan membahas strategi konkret agar UMKM bisa sukses dan naik kelas di bisnis produk organik. Meskipun peluang bisnis organik sangat besar, ada beberapa tantangan utama yang harus dihadapi UMKM agar bisa bertahan dan berkembang. Kurangnya edukasi tentang produk organik. Banyak pengusaha pemula yang hanya sekadar ikut tren tanpa memahami standar dan regulasi produk organik. Padahal, konsumen organik adalah tipe pembeli yang kritis. Mereka akan mencari sertifikasi organik, memastikan produk bebas pestisida, dan ingin tahu bagaimana produk diproduksi. Menurut Badan Pusat Statistik, BPS, sekitar 70% produk organik lokal belum memiliki sertifikasi resmi. Ini menjadi hambatan besar karena tanpa label yang jelas, sulit bagi produk untuk masuk ke pasar premium, baik dalam negeri maupun ekspor. 2. Persaingan ketat dan minimnya diferensiasi produk UMKM seringkali terjebak dalam persaingan harga. Mereka menjual produk organik tanpa nilai tambah yang jelas. Misalnya, banyak yang menjual madu organik atau beras organik dengan kemasan biasa tanpa keunggulan yang membedakan dari pesaing. Padahal, produk organik premium di pasar global justru berhasil karena strategi branding yang kuat. Produk yang memiliki storytelling, kemasan menarik, dan manfaat spesifik lebih mudah diterima pasar. 3. Kesulitan akses pasar dan pemasaran digital yang lemah. Banyak UMKM masih bergantung pada pemasaran tradisional seperti penjualan langsung atau toko fisik. Padahal, dengan kemajuan digital, marketplace, media sosial, dan website e-commerce bisa menjadi jalan utama untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Menurut laporan Katadata, 80% konsumen muda lebih suka membeli produk organik melalui marketplace dibandingkan toko offline. Jika UMKM tidak mulai masuk ke ranah digital, mereka akan kehilangan pasar yang sangat besar. Lalu, bagaimana cara UMKM mengatasi tantangan ini dan sukses di bisnis produk organik? Berikut solusinya. Berikut adalah 5 strategi yang bisa langsung diterapkan oleh UMKM agar sukses di bisnis produk organik. Dapatkan sertifikasi organik untuk meningkatkan kepercayaan. Konsumen jangan abaikan pentingnya sertifikasi. UMKM bisa mengurus sertifikasi organik dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang diakui oleh Kementerian Pertanian. Ini akan meningkatkan kredibilitas produk dan membuka peluang ekspor. Jika sertifikasi terlalu mahal, bisa mulai dengan mendapatkan izin dari BPOM atau PIRT agar produk lebih terpercaya di pasar lokal. 2. Bangun branding yang kuat dengan storytelling. Yang unik, jangan hanya menjual produk tapi jual cerita. Misalnya, jika Anda menjual madu organik, ceritakan bagaimana lebah diternak tanpa zat kimia, bagaimana proses panennya, dan bagaimana manfaatnya bagi kesehatan. Gunakan media sosial untuk membangun komunitas pelanggan yang loyal dengan konten edukatif seperti tips hidup sehat, resep makanan organik, atau manfaat produk. 3. Manfaatkan marketplace dan social commerce. Jual produk di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Gunakan fitur promosi seperti flash sale atau free ongkir untuk menarik lebih banyak pelanggan.
Selain itu, social commerce seperti TikTok Shop dan Instagram Shop juga sedang booming. Manfaatkan platform ini untuk meningkatkan penjualan. Gunakan strategi pre-order untuk mengatasi masalah modal bagi UMKM yang terkendala modal. Strategi pre-order bisa menjadi solusi. Dengan sistem ini, pelanggan membayar di muka sebelum barang diproduksi. Ini mengurangi risiko stok menumpuk dan membantu mengelola cash flow dengan lebih baik. 5. Ekspor ke pasar global dengan program kemitraan. Jangan hanya fokus pada pasar lokal. UMKM bisa memanfaatkan program ekspor dari Kementerian Perdagangan atau bergabung dalam platform ekspor seperti Global Halal Hub dan Trade Indonesia. Negara-negara seperti Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat memiliki permintaan tinggi terhadap produk organik dari Indonesia. Dengan menerapkan 5 strategi ini, UMKM bisa naik kelas dan sukses di bisnis produk organik. Salah satu contoh sukses adalah UMKM binaan kami yang bergerak di bisnis beras organik. Awalnya mereka hanya menjual secara offline dengan omset kecil. Namun setelah mendapatkan sertifikasi organik dan memanfaatkan marketplace, penjualan mereka naik hingga 300% dalam setahun. Selain itu, mereka menggunakan strategi storytelling dengan membagikan kisah para petani lokal yang mereka bina. Hasilnya, mereka berhasil menembus pasar ekspor dan kini rutin mengirim produknya ke Jepang dan Eropa. Sekarang, waktunya Anda bertindak. Dari 5 strategi tadi, mana yang paling cocok untuk bisnis Anda? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa, peluang di bisnis produk organik masih sangat besar. Jika Anda ingin UMKM Anda naik kelas, mulailah dengan branding yang kuat, pemasaran digital, dan strategi ekspor yang tepat. Jangan lewatkan video-video terbaru dari Darbe Nusantara. Subscribe sekarang, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak UMKM yang sukses di tahun. Peluang besar ada di situ. Darbe Group makin berjaya. Saatnya tumbuh, saatnya kaya. Darbe Nusantara bangkit bersama. Usaha tumbuh kuat selamanya. Teknologi bantu rezeki melaju. Saatnya sukses terus maju. Digital makin pesat, UMKM harus lebih cermat. Inovasi kunci bertahan, jangan diam.